Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kembali lagi bersama saya, Frater Benny, pada permenungan hari ini, 3 Desember tahun 2020, Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Injil pada hari ini yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, Gereja Semesta bergembira bersama dengan memestakan Santo Fransiskus Xaverius, Imam Pelindung Misi. Injil pada hari ini menunjukkan kepada kita dasar dari misi yang dikerjakan oleh gereja di dunia. Dilukiskan pada Injil bahwa para rasul, yakni ke-11 murid, ke-11 rasul minus Yudas Iskariot, diutus Yesus untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Yesus juga menyertakan kepada mereka janji keselamatan bagi yang percaya dan baptis. Ini adalah dasar dari misi yang telah dikerjakan gereja lebih dari 2000 tahun lamanya. Apabila kita mengingat apa yang dikatakan oleh Rabi Gamaliel dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 38 sampai dengan ayat 39, dia berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan melenyapkan orang-orang ini." Ini dikatakan oleh Rabi Gamaliel ketika para rasul dibawa ke Mahkamah Agung waktu itu, dan juga di sana ada Rabi Gamaliel. Apa yang dikatakan oleh Gamaliel benar adanya, bahwa misi tadi itu merupakan kehendak Allah. Maka keberadaan Gereja Katolik tetap ada sampai selama 2000 tahun lebih ini. Sekalipun memang apabila kita menyimak perjalanan gereja sepanjang sejarah, ada banyak tantangan dan juga rintangan yang dihadapi. Tapi Allah rupanya tetap menyertai gerejanya. Allah menyertai misi gereja di dunia ini. Para saudara yang terkasih, kita semua adalah buah dari misi yang dikerjakan oleh gereja sejak 2000 tahun yang lalu. Kita telah menerima sabda dan dibaptis dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dan telah menjadi anak-anak Allah berkat rahmat baptisan itu. Sebagai buah dari misi gereja, kita pun hendaknya menghasilkan buah pula dalam peziarahan hidup kita di dunia ini, seperti apa yang telah dikerjakan oleh Santo Fransiskus Xaverius yang pestanya kita rayakan pada hari ini. Ia merupakan salah satu dari pendiri Serikat Yesus, ada 4 kalau saya tidak salah. Para rohaniwan Yesuit menjalankan misinya. Dia menjalankan misinya di sekitar Asia waktu itu,
Dia juga ke India, ke Indonesia, dan sepertinya juga berangkat ke Jepang dan ke beberapa daerah lain. Dan dia jelas telah menghasilkan buah yang amat baik dalam peziarahan gereja, juga dalam peziarahan hidupnya. Dia memberi kontribusi yang sangat besar bagi gereja-gereja di Asia dan juga dunia dengan berdirinya Serikat Yesus. Maka lewat inspirasi dari Injil pada hari ini, juga pesta yang kita rayakan pada hari ini, kita pun diundang untuk menyebarkan Injil Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan apapun yang kita lakukan. Kita semua diundang untuk bermisi, untuk mewartakan Kristus di setiap kesempatan hidup kita. Mari kita mohonkan rahmat Allah untuk setiap usaha yang kita kerjakan ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.